Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jemaah sekalian, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah, di pagi hari ini kembali Allah limpahkan kepada kita nikmat dan juga rahmat. Kembali Allah limpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Dan kembali pula Allah limpahkan kepada kita rahmatnya berupa ketundukan hati, berupa kepekaan hati untuk memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, menyimaknya kita, mencatatnya kita pada kesempatan di pagi hari ini tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah ketaatan yang memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jemaah sekalian, insyaallah di pagi hari ini kembali kita lanjutkan majelis arba'in kita, yang mana telah sampai pada hadis ke-13. Kalau pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bersama-sama berkaitan dengan tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ukhuwah Islamiyah. Kita akan membahas tentang ukhuwah imaniyah, yakni bagaimana persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama orang-orang yang beriman. Hadis yang menjadi landasan kita adalah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, yang mana beliau adalah salah satu mawali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari pelayan Nabi. Disebutkan di sini an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wa huwa khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hamzah, kunyah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, yang merupakan pelayan Nabi, dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah sempurna keimanan kalian, tidaklah kokoh keimanan kalian, tidaklah kuat iman di dalam hati kalian sampai kalian mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Terjemahan seperti ini adalah terjemahan yang umum, terjemahan yang banyak kita dapati. Namun lafal la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi juga punya terjemahan selain ini, yakni sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana kalian mencintai dirinya sendiri. Ini kalau dikaitkan cinta tadi dengan person, dikaitkan cinta tadi dengan seseorang.
Tidak akan kokoh iman kita sampai kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Tapi cinta juga bisa dikaitkan dengan milik, bisa juga dikaitkan dengan kebiasaan. Tidak kokoh keimanan kalian sampai kalian mencintai apa-apa yang menjadi milik orang lain, apa-apa yang disukai oleh orang lain, sebagaimana kalian mencintai milik kalian sendiri atau apa-apa yang kalian sukai. Jadi hadis ini maknanya luas, bukan cuma tentang seseorang yang harus kita cintai sebagaimana kita mencintai diri kita, tapi juga mencintai apa-apa yang menjadi milik orang lain, apa-apa yang menjadi kebiasaan orang lain. Karena kalau dikaitkan dengan seseorang saja, oh iya saya cinta kok dengan dia, saya sayang kok sama dia, makanya saya tidak menyakiti dirinya, makanya saya tidak melukai dirinya, mungkin selesai bahasannya. Tapi kalau kita perluas bahasannya, yakni kita juga mencintai milik orang lain, maka berarti kita ikut menjaga milik orang lain. Sebagaimana kalau barang kita tidak suka dirusak, maka kita tidak merusak barang orang lain, atau apa-apa yang menjadi kebiasaan orang lain. Tidak kokoh keimanan kita sampai kita mencintai pula apa-apa yang dicintai oleh orang lain. Orang lain sukanya apa? Tetangga kita misalkan, tetangga kita suka sekali apa? Kalau pagi, ya sarapannya arem-arem. Nah, suka. Kita, namanya orang Indonesia, ya suka makan nasi pada umumnya. Kok suatu saat ada keluarga dari jauh ngasih arem-arem, Masya Allah nikmat, maka kita ingat saudara kita kasih arem-arem. Inilah yang kemudian menjadi makna luas dari hadis ini. Bukti kokoh cinta kita atau bukti kokoh iman kita bukan hanya dikaitkan dengan person, bukan hanya dikaitkan dengan seseorang, tapi dikaitkan pula dengan apa-apa yang menjadi miliknya dan apa-apa yang menjadi kebiasaannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, hadis ini digolongkan oleh salah seorang ulama menjadi hadis yang menjadi siklus kebaikan, menjadi hadis yang tergolong pada jima'u adabil khair. Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan bahwa di antara para ulama yang menggolongkan hadis ini menjadi hadis-hadis yang istimewa, hadis-hadis yang menjadi siklus kebaikan adalah Al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibnu Abi Zaid, Imamul Malikiyah bil Maghrib, salah seorang imam bermadhab Maliki di daerah Maroko. Namanya Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid. Beliau mengatakan jima'u adabil khair yatafarra' min arba'ati ahadits. Adab-adab kebaikan ini terkumpul pada 4 hadis. Jadi bisa dikatakan adab Islami kalau kita ingin pelajari secara umum itu terkumpul pada 4 hadis. Yang pertama adalah hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia ngomong yang baik-baik atau diam. Ngomong yang mendatangkan manfaat, ada maslahat, atau diam. Jangan sampai keluar dari lisan ini sesuatu yang buruk atau bahkan tidak bermanfaat. Yang kedua, hadis yang menjadi kumpulan dari adab-adab Islami adalah hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu.
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, di antara tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Yang ketiga, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan engkau marah, jangan engkau mudah melampiaskan emosi, jangan gampang marah, jangan sumbu pendek. Dan hadis keempat, hadis yang kita bahas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak kokoh keimanan kalian, tidak sempurna keimanan kalian sampai menjadikan orang lain, begitu pula apa-apa yang menjadi miliknya dan apa-apa yang menjadi kebiasaannya kalian cintai sebagaimana kalian mencintai diri kalian, milik kalian, dan apa-apa yang kalian cintai. Inilah siklus dari kebaikan. Adab-adab Islami berputar pada 4 hal ini. Kita berusaha ngomong yang baik, maka berarti kita ikut mengkondusifkan lingkungan. Kita menjaga diri dari hal-hal yang tidak berguna, ikut campur dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk menerima dan toleransi terhadap kebiasaan orang lain sehingga kita tidak mudah terpancing emosi. Dan kita pun juga mencintai orang lain beserta apa-apa yang menjadi miliknya sebagaimana kita mencintai diri kita. Ini siklus kebaikan. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, 4 siklus kebaikan ini kalau bisa hadisnya dihafal, Pak. Kalau bisa hadisnya dihafal, Bu. Ini 4 siklus kebaikan yang disusun atau dikelompokkan oleh ulama Malikiyah, tapi disepakati, didukung oleh ulama Syafi'iyah. Imam Nawawi itu imam dari ulama Syafi'iyah. Beliau nukilkan perkataan dari imam dari madhab Maliki, menunjukkan bagaimana beliau sepakat dengan apa-apa yang disusun. Siklus kebaikan berputar pada 4 tadi. Lingkungan tidak akan baik kalau kemudian semua orangnya ke masjid tapi masih suka ikut campur urusan orang lain. Lingkungan gak akan baik walaupun semuanya ke masjid, tapi kalau antara satu dengan yang lain tidak berusaha menjaga milik orang lain, tidak berusaha untuk menghormati orang lain sebagaimana ia suka dihormati. Dan lingkungan pun tidak akan baik walaupun semuanya rajin ke masjid kalau dikit-dikit emosi, dikit-dikit emosi, dikit-dikit terpancing kemarahannya. Ini apa faedah yang bisa kita petik? Di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah tamasuk al-mujtama'il muslim wal mahabbah wal waddu fihi, yakni bagaimana terwujudnya persatuan di tengah-tengah kaum muslimin dengan menjaga kasih sayang di antara mereka. Persatuan itu akan terwujud, persatuan itu akan bisa kita rasakan kalau masing-masing di antara kita bisa saling mencintai sesama. Ukhuwah Islamiyah ini bermula dari cinta, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ukhuwah Islamiyah ini bermula dari bagaimana kita bisa menyintai saudara kita, mencintai tetangga, mencintai kerabat dan lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Dan seperti yang tadi kita sampaikan, luaskan maknanya, bukan mencintai secara person, mencintai pula secara apa-apa yang menjadi miliknya. Punten, kenapa di Saudi secara umum bisa terwujud rasa aman?
perumahan di sana, bapak-bapak dan ibu-ibu, mayoritas adalah perumahan vertikal alias flat, apartemen. Dan mayoritas di sana mobil-mobil itu parkir di pinggir jalan. Jarang sekali ada perumahan horizontal, kecuali pada orang-orang tertentu yang mungkin punya jabatan, punya kekayaan lebih. Jadi masyarakat punten menengah atau menengah ke bawah di sana tinggalnya di apartemen. Orang kaya baru tinggal di rumah-rumah standar seperti yang biasa kita miliki. Mobil-mobil semuanya parkir di pinggir jalan. Tapi aman, kenapa? Karena mengamalkan hadis ini. Tidaklah kokoh keimanan di antara kalian sampai kalian mencintai saudaranya, include di dalamnya, sampai kalian mencintai apa-apa yang menjadi milik saudara kalian, sebagaimana kalian mencintai diri kalian dan apa-apa yang menjadi milik kalian. Punten bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau panjenengan punya barang yang panjenengan sukai, punten motor, punten HP, punten TV misalkan, terus rusak gara-gara panjenengan sendiri yang mungkin ndak ngerawat, yang mungkin kok jatuh, dibandingkan rusak oleh tetangga, dibandingkan rusak oleh orang lain, rusaknya sama, sebabnya sama, kira-kira lebih bikin ndak bisa tidur yang mana? Dirusakkan oleh diri sendiri atau dirusakkan oleh orang lain? Oleh orang lain. Padahal mungkin jenengan cara ngerusaknya juga sama seperti orang lain. Mungkin dia jatuh, mungkin dia kemudian megangnya ndak kuat sehingga kenapa? Sehingga mungkin merusut dan lain sebagainya. Sama. Tapi seakan-akan kalau itu dirusak oleh orang lain, hati ini lebih mangkel, hati ini lebih gelo dan lain sebagainya. Maka inilah yang kemudian dijaga oleh Islam. Jangan sampai kita ini tidak menjaga milik orang lain, jangan sampai kita ini menjadi sebab orang lain kehilangan barang yang ia cintai, menjadi kehilangan apa-apa yang ia jaga dengan baik. Subhanallah, luar biasanya Islam sampai membahas tentang hal-hal seperti ini. Dan tidak akan kita dapati dalam agama lain, bapak-bapak dan ibu-ibu. Seruan untuk menjaga milik orang lain tidak akan kita dapati dalam agama lain. Makanya banyak sekali kita dapati lingkungan yang bisa menerapkan hadis ini pasti akan terwujud ukhuwah Islamiyah. Pasti. Semua saling menjaga, bukan menjaga miliknya saja, tapi milik orang lain. Berusaha untuk menjaga perasaan, bukan perasaan dia saja, perasaan orang lain. Dijaga betul. Nggak akan ada yang namanya kok ada tetangga nyetel musik banter-banter kalau melaksanakan hadis ini. Nggak akan ada tetangga yang punten nerima tamu sampai malam-malam, apalagi yang di luar mahramnya, kalau menerapkan hadis ini. Nggak ada. Bahkan ndak akan ada yang ke masjid kok kemudian sandal ketika berangkat dan sandal ketika pulang beda. Ndak akan ada. Karena saling berusaha menjaga milik orang lain. Baik. Berikutnya, faedah kedua dari hadis ini, al-imanul kamil, keimanan yang sempurna, keimanan yang kokoh. Ketika disebutkan la yu'minu, sering di antara kita yang mengartikan tidak beriman di antara kalian, sampai kalian mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kalian, sampai kalian mencintai apa-apa yang menjadi milik orang lain sebagaimana kalian mencintai apa-apa yang menjadi milik kita, sampai kalian menjadikan apa-apa yang orang lain cintai
sebagaimana apa-apa yang kalian cintai. Sering diartikan la yu'minu hanya sekedar tidak beriman. Ini arti yang salah, penerjemahan yang keliru. Bukan tidak beriman di antara kalian, tapi tidak kokoh keimanan di antara kalian, tidak sempurna keimanan di antara kalian. Karena iman itu ada dua macam, Pak. Yang satu aslul iman, yang kedua kamalul iman. Apa itu aslul iman? Pokok keimanan. Seseorang bersyahadat ini punya aslul iman. Baru kalau seseorang ini melaksanakan syariat, hukum-hukum yang Allah tetapkan, di antaranya hadis ini, maka semakin bertambah keimanannya sampai kemudian kokoh, sampai kemudian sempurna. Ini perlu kita jelaskan, karena salah menerjemahkan, salah dalam penerapan, dan konsekuensinya berat secara akidah. Kenapa? Kalau diartikan tidak beriman di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian. Berarti kalau kita ada yang tidak suka sama tetangga, kalau kita ada yang punten benci sama tetangga, karena apapun itu, seakan-akan syahadat kita tidak berlaku, seakan-akan sholat kita musproh, seakan-akan bacaan Quran kita tidak ada apa-apanya. Ini konsekuensinya. Makanya jangan sampai keliru nerjemahkan. Bukan tidak beriman di antara kalian, tetapi tidak sempurna keimanan di antara kalian. Sehingga kalau ada di antara kita yang belum bisa menerapkan hadis ini, masih suka punten satru-satruan sama tetangga, masih suka mungkin ndak suka sama tetangganya sampai ngerasani dalam arisan, ngerasani dalam mungkin kumpulan ibu-ibu. Nah, kalau sampai ada yang seperti itu, tidak akan sampai menggugurkan keimanan. Cuma imannya ndak sampai level sempurna, imannya ndak sampai level kokoh. Ini yang harus kita pahami. Karena ketika kita sudah meniadakan iman seseorang, ini konsekuensi yang berat. Sama seperti kita mengkafirkan seseorang. Tidak beriman di antara kalian sampai kalian mencintai saudaranya. Saya mau cinta sama dia bagaimana? Lawang punten kalau malam sukanya genjreng-genjreng. Tetangga yang tidak tahu aturan itu memang. Mentang-mentang mungkin punya TV baru, mentang-mentang mungkin punya sound system baru, kalau malam setel TV keras-keras. Mending kalau yang disetel banter-banter ini ikatan cinta. Lah kalau yang lainnya, repot lagi. Maka ketika kita mengatakan demikian, tidak beriman, seakan-akan kita mengkafirkan tetangga kita. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka kita seakan-akan mengeluarkan seseorang dari Islam, dan kita pun menetapkan diri kita bukan bagian dari Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah, bapak-bapak dan ibu-ibu, bukan orang yang mudah mengkafirkan. Yang dikafirkan oleh Ahlus Sunnah adalah perbuatannya, bukan personnya, bukan orangnya. Kita katakan, orang itu kalau tidak sholat karena keyakinannya, saya anggap saya sudah bukan di level kalian, saya sudah di level yang berbeda. Levelnya sudah level apa? Hakikat apa makrifat, Pak? Tinggian mana, Pak? Hakikat sama makrifat, Pak? Sudah di level makrifat. Maka orang kalau punya keyakinan seperti ini, Ahlus Sunnah, bagaimana sikap yang paling tawasud, sikap yang paling pertengahan, itu adalah keyakinan yang kufur. Orang yang berkeyakinan seperti itu, orang yang bisa berkonsekuensi pada kekafiran. Ini kita katakan. Tapi ketika ditanya, kayak lo, Bapak A, Bapak B ndak pernah sholat, Bapak A, Bapak B itu kafir ndak? Kita diam. Kita nggak kemudian mengkafirkan, iya, Bapak itu kafir. Enggak. Ahlus Sunnah mengkafirkan perbuatan, bukan mengkafirkan seseorang. Karena takfir alias mengkafirkan ini perkara yang berat, dan
bukan ranah setiap orang. Tidak setiap dari kita, tidak semua dari kita punya kapasitas untuk mengkafirkan seseorang. Itu sudah levelnya para ulama, bukan levelnya kita. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka disebutkan di sini oleh para ulama, wa mimma yuhaqqiqu hadzal kamal fi nafsil muslim, dan di antara hal yang dapat mengokohkan keimanan dalam diri seorang muslim itu ada banyak. Insya Allah setiap muslim punya pokok keimanan. Ketika bersyahadat dia punya iman. Tetapi cara untuk mengokohkan keimanan inilah yang harus diketahui. Apa saja? Di antaranya ayyuhibba li ghairihi minal khair. Hendaklah dia mencintai orang lain dalam hal kebaikan, dalam hal yang dibolehkan, dan dalam hal ketaatan. Maka ketika orang lain ini melakukan kebaikan, ikut hadir di majelis ilmu, ikut iktikaf saat Ramadan, ikut kemudian deres Al-Quran, tilawah saat Ramadan, maka kita suka, kita cinta dengan orang lain tersebut. Dan ketika dia melakukan keburukan, misal ketika dia ghibah saudaranya, ketika dia lama nggak hadir di majelis ilmu, ketika ditanya kenapa nggak hadir di majelis ilmu, enggak, saya jam ngaji, jam datang ke masjid untuk mendengarkan kajian, itu jam dimana saya bisa dapat duit banyak kalau di pasar, maka saya abot sama duit banyak dibandingkan ilmu yang cuma secuil. Maka kalau ada orang-orang yang seperti itu, yakni dia tidak melakukan ketaatan, dia melanggar apa-apa yang Allah perintahkan, kita benci dia karena perilakunya, bukan kita benci dia secara personal. Ketika kita benci dia secara personal, saat mungkin dia sedang tidak bermaksiat, datang ke tempat kita, lalu mungkin minta tolong sama kita, berat untuk kita untuk menolongnya, padahal dia masih berstatus sebagai muslim. Kalau dia tetangga, dia punya hak bertetangga. Kalau dia bukan tetangga, dia masih punya hak sesama muslim. Maka kalau kita benci orangnya, seakan-akan kita mendolimi haknya. Ini beratnya. Maka sekarang cinta dan benci itu coba alihkan dari yang sebelumnya ke orangnya menjadi ke perbuatannya. Ini yang harus kita mulai latih diri kita semua. Yang harus kita mulai latih. Jadi ketika ada seseorang yang mungkin punten, kita tahu habis ghibahi diri kita, habis ngerasani diri kita, kita tahu orangnya, kita tahu mungkin dari tetangga, kita tahu dari keluarga bahkan, bahwa si A itu habis ghibahin kita. Maka kok kemudian kita keluar rumah ketemu si A, bibir ini masih bisa mesem, Bu. Bibir ini masih bisa mesem, Pak. Karena yang kita benci adalah perbuatannya. Gampang napa abot, Pak? Gampang napa abot, Bu? Oh, abot double-double. Tapi inilah dulu yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dalam fase awal-awal Islam, bahkan dalam fase awal-awal dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan, awal-awal turunnya surat Al-Muddathir, awal-awal ditunjuknya Nabi menjadi Rasul, diceritakan dalam hadis Anas bin Malik pula bagaimana bentuk cemoohan, bagaimana bentuk olok-olokan dari orang-orang Quraisy. Ketika mereka orang-orang Quraisy coba untuk menghentikan dakwah Nabi, tidak berhasil.
coba untuk ngelobi paman beliau Abu Thalib agar membungkam ponakannya, ndak juga berhasil. Maka mereka mulai mengintimidasi kaum muslimin, diolok-olok, dijelek-jelekan. Siapa? Baik itu personnya, yakni orang muslim itu sendiri, Nabi dan para sahabat, ataupun yang mereka lakukan, yakni peribadatannya, dicela. Suatu saat bapak-bapak dan ibu-ibu, ada kisah di mana orang-orang Quraisy ini sedang ngerasani Nabi di Hijr Ismail. Ngerasani Nabi di Hijr Ismail. Taib. Kalau kemudian kita contohkan, anggap ini adalah Ka'bah nggih, punten. Anggap ini adalah kota. Kita kalau memulai tawaf itu memulai dari pundi, Pak? Memulai dari pundi, Bu? Memulai dari Hajar Aswad. Kita maju sedikit ketemu makam Ibrahim. Kita maju sedikit maka kita ketemu Hijr Ismail yang seperti setengah lingkaran. Lalu kita muter kembali ke arah belakang ketemu Rukun Yamani. Leres nggih? Baik. Ini Hajar Aswad, ini Rukun Yamani, ini makam Ibrahim, di sini Hijr Ismail. Tempat biasanya imam untuk memimpin salat. Nah, orang-orang Quraisy ini ngerasani di depannya Hijr Ismail. Dalam kisah Anas bin Malik, maka ketika mereka sedang ngerasani, ittala'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lewatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjidil Haram di sekeliling Ka'bah. Maka beliau mulai tawaf. Beliau mulai dari Hajar Aswad, muter sampai kemudian lewat depannya Hijr Ismail, lewat di depan orang-orang Quraisy yang sedang ngece. Dikatakan oleh Anas bin Malik, ghamazuhu bi ba'din ma yaqul. Wajah beliau berubah tatkala mendengar apa yang mereka katakan. Mendengar cemoohan, mendengar olok-olokan, mereka berubah. Lalu ketika melintasi setelahnya, wajah beliau cerah lagi. Lewat Hajar Aswad, melintasi depannya Hijr Ismail, ghamazuhu marratan tsaniyah. Wajah Nabi berubah untuk kedua kalinya. Mendengar apa yang mereka katakan. Lewat belakang, cerah lagi wajah beliau. Lewat yang ketiga, sekali lagi dikatakan oleh Anas bin Malik, ghamazuhu bima yaqul. Wajah Nabi berubah, mimik Nabi berubah, tidak suka, sedih, marah mendengar apa yang mereka katakan. Sampai kemudian putaran keempat masih mendengar yang sama. Nabi katakan kepada mereka, ya ma'syaral Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ji'tukum bidzabhi. Aku telah mendengar tentang kalian berkaitan dengan adzabhu. Adzabhu secara bahasa ini sembelihan, Pak. Tapi bukan maksudnya di situ sembelihan. Nabi katakan, ji'tukum, aku datang kepada kalian dan berkenaan tentang kalian, aku mendengar tentang adzabhu. Maksudnya aku mendengar tentang siksaan. Seakan-akan Nabi katakan, aku mendengar dari Rabbku tentang kalian bahwa kalian akan disiksa gara-gara cemoohan kalian ini. Fasakatu. Lalu mereka pun diam. Nabi melanjutkan tawafnya yang kelima, keenam, ketujuh. Diam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Nabi SAW katakan seperti itu, Nabi ancam mereka dengan siksaan dari Allah Azza wa Jalla. Hal itu disebabkan karena cemoohan mereka. Tapi setelah selesai, ya Nabi tetap bermuamalah dengan mereka. Nabi tetap kemudian dengan mereka dalam muamalah jual beli. Nabi tetap bermuamalah mereka dalam apa? Dalam dakwah. Mereka masih jadi objek dakwah, dituturi sama Nabi, dinasihati sama Nabi, diajak untuk masuk Islam, diajak untuk mentauhidkan Allah, tetap
Bayangkan kalau kita sudah dengar, mungkin ada seseorang yang mungkin profesinya jual ayam, kok ngibahin kita, kira-kira kita bakal beli ayam di dia enggak, Bu? Enggak. Oh, enggak. Bahkan kalau kemudian lewat depan bedaknya, lewat depan tempat dia jualan, oh kalau bisa nggak ngelihat, nggak usah ngelihat sudah. Ini mungkin kita, tapi tidak dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap bermuamalah dengan mereka. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya ketika dalam urusan dunia. Dalam urusan muamalah, orang-orang Quraisy ini tidak ada masalah sama Nabi. Dan punten, Pak, punten, dalam sejarah, dalam sirah, kita dapati Nabi itu sering dititipi duit sama orang-orang kafir Quraisy. Sering dititipi duit. Makanya kenapa ketika hijrah ke Madinah, Nabi utus Ali bin Abi Thalib untuk berdiam diri di kasur beliau. Kenapa? Tujuannya untuk mengembalikan barang-barang yang orang-orang titip kepada beliau. Sehingga ketika kemudian orang-orang Quraisy ini hendak membunuh Nabi, kok tahu bahwa yang ada di kasur beliau adalah Ali bin Abi Thalib, selesai, mereka nggak jadi bunuh. Maka keesok harinya orang-orang yang tahu bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah pergi, berbondong-bondong datang ke rumah beliau untuk mengambil barang titipan. Siapa yang ngurus ini? Ali bin Abi Thalib. Maka dalam urusan non ibadah, selain ibadah, Nabi ini dipercaya. Tapi ketika Nabi sudah mulai mendakwahkan tauhid, misalkan mulai mengatakan bahwa apa yang kalian sembah patung-patung itu syirik, mereka benci sama Nabi, berubah bencinya sama Nabi, marah. Tapi ketika Nabi sudah tidak membahas agama, mereka itu suka dengan Nabi, tahu dan percaya Nabi itu adalah orang yang dipercaya. Ini, Pak, jadi yang dibenci itu perbuatannya, yang dibenci itu perbuatannya. Hai. Berikutnya, di antara hal yang bisa mengokohkan keimanan adalah dicontohkan di sini, ayyajtahida fi islahi akhihil muslim idza ra'a minhu taqsiran fi wajibihi. Bersemangat untuk kemudian menasehati ia, bersemangat untuk kemudian mengingatkan ia, saudara kita, tatkala ia lalai terhadap kewajiban-kewajiban. Ketika melihat ada saudara kita kok enggak lagi kelihatan di masjid, biasanya selalu ke masjid, sholat dan lain sebagainya, ini awalnya mungkin datang telat terus, masbuk terus, lama-lama kok nggak kelihatan, maka kita samperin, maka kita datangi, kita tanya bagaimana keadaannya, kita tanya bagaimana, apakah di sana ada kesulitan dan lain sebagainya. Ini bentuk mengokohkan keimanan, peduli dengan orang lain. Ketika dia awalnya baik kok berubah, maka saking cintanya kita kepada dirinya, kita peduli. Kenapa kok nggak lagi datang ke masjid? Iya, karena begini. Ternyata kita tahu dia nggak datang ke masjid karena kesulitan secara kesehatan, misalkan. Buat jalan ke masjid itu sekarang kaki ini sakit sekali, dengkulnya sakit, derijinya asam urat, double. Kalau ke masjid malu, kalau sholat bareng malu. Kenapa? Ketika ruku bunyi kletak-kletuk, ketika i'tidal bunyi lagi kletak-kletuk, apalagi ketika sujud, wah bunyi terus, kopong. Nah, nanti kok dikira kelotean pas sholat. Nah, makanya kemudian dia tidak sholat ke masjid. Maka kemudian alah, karena itu toh, maka kemudian kita kasih obat, kita kemudian kasih vitamin D misalkan, atau kita bawakan dia kolang-kaling yang banyak. Katanya Pak, katanya Bu, kolang-kaling ini bisa jadi apa? Bisa jadi penguat untuk lutut kita.
besoknya kita bawakan 10 kilo kolang-kaling. Subhanallah. Ini saking cintanya kita sama saudara kita. Dan yang ketiga, di antara cara untuk mengokohkan keimanan adalah ayyubadira ila insafi akhihil muslim min nafsihi, yakni segera memaafkan atas kesalahannya. Ini yang kadang di antara kita masih berat untuk melakukan. Tahu dia pernah berbuat salah kepada kita, kok kemudian minta maaf. Rasanya kita timang-timang dulu, salahnya dulu abot apa enggak. Kalau salahnya abot, minta maaf tidak semudah itu. Tapi kalau salahnya ringan, maka kita pun juga ringan memberikan maaf. Biasanya di antara kita masih demikian. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Dan dinukilkan di sini sebuah hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyuhziha 'anil nar wa yadkhilal jannah faltudrikahu maniyatahu wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir wa ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, didekatkan dengan surga, maka hendaklah ia beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu mendatangi orang yang dia suka didatangi. Kita lihat, saudara kita ada yang suka didatangi atau tidak? Semuanya suka didatangi. Lah maka ini anjuran untuk saling ziarah, saling datang kunjung mengunjungi kepada saudara kita. Karena rata-rata di antara kita suka kalau disowani, suka. Apalagi kalau yang sowan, yang ketok pintu bawa kresek. Nah, kita semua senang. Tapi kalau cuma ketok pintu saja, mungkin yang tidak suka adalah istri kita. Ngabis-ngabisin gula saja. Kenapa? Nyuguh no teh, nyuguh no kopi. Tapi kalau kemudian yang ketok pintu bawa kresek, senang. Kita semua rata-rata suka disowani. Maka ini salah satu hadis yang menyerukan kepada kita untuk saling ziarah. Saling ziarah. Baik. Berikutnya, di antara faedah dari hadis ini, summiyal muslim wa insaniyatih. Dikatakan seseorang itu muslim karena dia punya nilai lebih. Seseorang itu dikatakan muslim bukan kok cuma karena dia syahadat, tapi ada nilai lebih. Apa nilai lebihnya? Maka nilai lebihnya adalah ketika dia mencintai kebaikan untuk orang lain, mencintai apa-apa yang menjadi milik orang lain, sebagaimana dia mencintai apa-apa yang ia cintai dan apa-apa yang ia sukai. Makanya Masya Allah, pahalanya seorang istri ini luar biasa. Menurut riset bapak-bapak dan ibu-ibu, dan ini pun juga insya Allah bisa panjenengan nalar, suami dan istri ketika mungkin sebelumnya tidak saling kenal, kok kemudian jodoh nikah, maka apa-apa yang dulu tidak disukai istri tapi disukai suami, banyak yang kemudian istri jadi suka. Banyak yang kemudian istri jadi suka. Tapi apa-apa yang dulu disukai istri, suami tidak suka, ini kecil kemungkinan istri berubah dari suka menjadi tidak suka. Contoh, pedes misalkan. Suaminya suka pedes, istri awalnya tidak suka pedes, tapi karena bojo nih minta dimasakkan pedes, lek nyambel kudu pedes, maka istri lama-lama suka pedes. Maka dia rela berkorban demi orang yang ia cintai. Ini termasuk kebaikan. Ini ada nilainya dalam Islam. Bagaimana kita mencintai apa-apa yang orang lain cintai.
Kita tidak suka, tapi karena orang yang kita cintai suka, maka kita kemudian menjadi suka. Begitu pula ini hal yang bisa menyenangkan hatinya. Ini pahala, bukan sesuatu yang remeh dalam Islam, bukan sesuatu yang tidak ada pahalanya dalam Islam. Ada pahalanya, ada pahalanya. Maka apa-apa yang bapak-bapak sukai, coba jenengan ikut sukai. Apa-apa yang bapak-bapak sukai. Nah, bapak-bapak suka apa, Pak? Nah, suka mungkin pedes, suka mungkin yang manis-manis. Nah, yang manis-manis, Bu, nggih. Nah, ini jenengan ikut sukai. Masya Allah. Nah, ini insya Allah sesuatu yang ada nilainya dalam Islam. Berikutnya, poin yang keempat, at-tanafusu fil khairi min kamalil iman. Saling berlomba-lomba, cepet-cepetan untuk mendapatkan kebaikan, pahala, dan lain sebagainya, termasuk tanda-tanda keimanan. Maka orang yang dia tidak mau kalah dalam hal kebaikan, ini orang yang berusaha menjadikan dirinya punya kesempurnaan iman, berusaha menjadikan dirinya punya kekokohan iman. Maka kalau dalam hal ibadah, perintah syariat ini kudu cepet-cepetan, bukan kok kemudian mendahulukan orang lain. Makanya ada sebuah kaidah yang perlu kita pahami. Al-itharu fil ibadah mamnu'un. Mendahulukan orang lain dalam hal ibadah ini sesuatu yang terlarang. Ithar secara arti bahasa Indonesia ini mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain. Misal ketika antri apapun itu, antri bayar PLN, antri bayar PDAM, antri bayar apapun itu, di belakang kita kok ada orang yang tua, kita dahulukan, Pak, monggo Pak. Kita mungkin duduk di mana? Duduk di angkutan, entah itu Trans Jogja dan lain sebagainya. Lalu ada ibu-ibu hamil yang berdiri, maka kita persilakan, monggo Bu duduk. Ini ithar, mendahulukan orang lain. Dalam hal non ibadah ini sangat dianjurkan, tapi dalam hal ibadah ini terlarang, tidak boleh. Maka harus dicatat. Contoh, ketika kemudian ada seseorang yang punten sepuh masuk masjid, lalu ketika beliau masuk masjid, qomat, imam sudah maju, maka mulai itu nata sof di depan kita kosong. Kita lihat sebelah kita, bapak-bapak sepuh yang baru datang tadi, kita nggak boleh kok mempersilakan, monggo Pak, jenengan ingkang maju. Ini nggak boleh. Maka kita yang harus cepet-cepetan. Lah kalau berdua nggak ada yang cepet-cepetan gimana Ustaz? Ah, ini masalah. Berarti keduanya belum tahu, keduanya belum ngerti bahwa yang namanya kebaikan itu harus cepet-cepetan. Dalilnya apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini tidak boleh kok kita mempersilahkan. Mau itu pun tuanya seperti apa, sepuhnya seperti apa, lemahnya seperti apa. Mau itu mungkin calon mertua kita, tidak boleh. Atau mau itu kemudian orang yang kita hormati, ketua RT, ketua RW, Pak Lurah, tidak boleh kok kita mendahulukan. Harus cepet-cepetan, tidak boleh. Mendahulukan orang lain dalam hal selain ibadah ini sesuatu yang dianjurkan, tapi tidak dalam hal ibadah. Berikutnya disebutkan pada hadis arba'in, faedah yang kelima, al-mujtama'ul fadil samratun min samaratil iman, yakni masyarakat yang
madani, masyarakat yang baik, masyarakat yang terjaga, masyarakat yang berwibawa, segala hal yang baik. Ini merupakan tanda bahwa masyarakat tersebut adalah ahlul iman. Thamratun min thamaratil iman, termasuk buah dari buah-buah keimanan. Kalau kita lihat lingkungan ini baik, lingkungan ini saling menjaga, maka ini kita bisa simpulkan anggota masyarakatnya ahlul iman. Ahlul iman. Maka masyarakat yang punten di lingkungannya kok ndak aman, banyak kasus maling, ini salah satu pertanda jangan-jangan kualitas iman masyarakat tersebut lemah. Maka mari kemudian kita tingkatkan. Masya Allah, kalau sejatinya pengajian-pengajian seperti ini itu yang dukung, yang support bukan cuma kok takmir masjid, tapi yang support juga apa? Anggota-anggota masyarakat, mulai dari RT, RW, lurah, ini Masya Allah. Nah sekarang RT, RW, Pak Lurah, dari warga warga kampung apa namanya di sini? Mangunnagaran. RT, RW, lurah ini muslim atau mboten, Pak? Muslim sedanten nggih. Kira-kira RT, RW, warga Mangunnagaran ini, RT RW Mangunnagaran ini, kalau kemudian semuanya ahlul masjid, orang yang memakmurkan masjid, pasti akan baik, pasti akan menyerukan warganya untuk ayo ikut datang ke pengajian, ayo ikut datang ke majelis ilmu, pasti. Maka sekarang coba, ketika mungkin ada dari tetangga panjenengan yang RT, yang RW kok ndak ke masjid padahal muslim, mulai dijawil. Oh ke masjid kok, tapi kalau salam langsung pamit, lah mulai dijawil. Ayo Pak, ada pengajian ikut. Ayo Pak, ada majelis ilmu ikut. Ini mulai dijawil. Baik. Berikutnya, di antara faedah dari hadis ini, al-mujtama'u ghairil imani mujtama'ul anani baghidin. Masyarakat yang kemudian punten jauh dari keimanan adalah masyarakat yang anani. Anani itu egois. Ananiyah itu kalau diartikan egoisme. Ana itu artinya saya, ananiyah itu pokoknya aku, istilahnya begitu. Egois. Masyarakat yang jauh dari iman adalah masyarakat yang egois dan baghid, penuh kebencian. Maka kalau tadi masyarakat yang baik, masyarakat yang apa? Masyarakat yang Masya Allah aman, tentram, berwibawa, ini pasti anggota masyarakatnya adalah ahlul iman. Sebaliknya, masyarakat yang kemudian ini saling benci, egois satu dengan yang lain, mereka pasti bukan dari kalangan ahlul iman. Pasti bukan dari kalangan ahlul iman. Berikutnya, termasuk dari faedah hadis ini, yakni al-hathu ala tilafi qulubin nas wal amali ala intidami ahwalihim. Hadis ini adalah hadis yang mendorong kita untuk kemudian bersatu, hidup teratur, hidup saling menjaga perasaan satu sama lain dengan tolok ukur syariat, yakni hadis ini. Mencintai apa-apa yang orang lain cintai, mencintai apa-apa yang menjadi milik orang lain, sebagaimana hal itu terjadi pada diri kita. Begitu pula di antara faedah dari hadis ini, yakni at-tanfir minal hasad, celaan terhadap hasad.
Apa sih hasad itu? Nggak suka kalau orang lain mendapatkan nikmat, nggak ikut senang ketika orang lain senang. Ini hasad. Loh, dulu makna hasad itu ketika orang lain mendapatkan nikmat, dia berusaha untuk menggagalkan kenikmatan tersebut, berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. Iya, ini hasad yang levelnya tinggi. Tapi termasuk hasad di kalangan para ulama adalah ketika orang lain mendapatkan nikmat, la yarda, dia tidak ridho. Orang lain senang, dia nggak ikut senang. Orang lain dapat misalkan warisan, maka dia kok ikut benci. Masa gitu saja dapat arisan? Masa orang kayak gitu kok kemudian bisa dapat waris? Misal. Atau ketika ada orang lain, tetangga kita, suaminya dapat promosi jabatan, kenaikan jabatan. Yang apa? Yang sebelumnya pulang pergi pakai apa? Nah, pulang pergi pakai kendaraan roda 2. Nah, kendaraan roda 2 bane bunder, maka pulang pergi sekarang pakai kendaraan yang setirnya bunder. Nah, dari yang sebelumnya roda 2 ke roda 4. Ketika ditanya, "Kenapa sekarang? Dapat arisan tak?" "Mboten. Suami saya dapat kenaikan jabatan." Wah, maka muncul rasa ndak seneng. Loh, mosok sih? Bojomu lulusan apa? Nah, mulai nyari alasan. Mosok iya iso munggah jabatan? Wah, nggak seneng rasanya. Ini hasad. Ndak parang yang seperti ini. Dan yang terakhir, di antara faedah dari hadis ini, al-imanu yazid wa yanqus. Iman ini naik turun. Iman ini naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Semakin kita taat, semakin keimanan itu kuat. Semakin kita mengamalkan hal-hal yang bisa mengokohkan keimanan, sempurna iman kita. Tapi kemudian semakin kita maksiat, keimanan semakin terkikis, dan semakin terkikis. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Atas banyak sekali kurangnya, banyak sekali salahnya, dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.